Wa ma tasyaa'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian merencanakan mendaki sesuatu kecuali Allah pun merencanakan. Bersyukurlah di sini, ya. Walau jauh dari Sulawesi nyambung, ya, dari berbagai pihak nyambung, alhamdulillah. Ini hanya karena rahmat dan karunia Allah, karena keberpihakan pertolongan Allah kepada kita. Baru niat saja kita untuk bertemu, bersilaturahmi, lebih didasari ada kerinduan di antara kita karena iman. Insya Allah sebelum kita realisasikan kebaikan dan pahala dari Allah sudah tercatatkan lebih dahulu. Disinilah kita bersyukur, saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian. Betul, Bapak pun sudah merasa rindu, ya. Karena itu tidak melihat apakah pembelajaran sudah berlangsung. Kalau sudah siap, Bapak siap saja. Dan insya Allah, mudah-mudahan Allah berkekuatan, kita akan terus lakukan pertemuan ini, ya. Baiklah, untuk supaya banyak Pak masuk ke masalah, tetap kita Bapak akan ingin mengkaji tafsir Tarbawi, ya. Akan melanjutkan kajian tafsir Tarbawi yang di Al-Furqan. Itu agak lama, beberapa kali pertemuan itu hanya 5 ayat, ya. Tapi pokoknya dari 5 ayat itu bahwa kajian dan pembelajaran pengembangan ilmu betul-betul harus terintegrasi dengan sistem keyakinan, harus menyatu dengan keimanan. Iqra bismikal ladzi khalaq, ya. Sebab apa yang diperoleh kesananya hanya akan melihat kebesaran Allah. Iqra wa rabbukal akram, dan akan membuka karunia Allah yang luas itu. Wa rabbukal akram. Nah, itu 5 ayat pertama isi utamanya, ya. Tapi kita kaji lebih luas dulu dengan 1 ayat 1 kali pertemuan. Nah, 3 ayat berikut ini apa hubungannya dengan ayat itu, bagian itu? Sebab ini beda masa turunnya, ya. 5 ayat pertama turun, diserang dulu oleh surat lain, baru ayat ini. Jadi beda, tidak nyambung. Tapi biasa Rasulullah SAW menyampaikan, simpan ayat ini setelah ayat ini di surat yang begitu. Nah, baiklah kita artikan dulu kata per kata, ya. Kalla innal, jadi tidak baca Bapak ayat, bacakan lagi ya ayat 5 ayat pertama, insya Allah semua sudah apa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, dan seterusnya sampai alamal insana ma lam ya'lam. Kalla. Nah, kalla ini apa? Ya. Kalla itu sering diterjemahkan tidak. Sekali-kali tidak. Ya. Nah, kalau begitu namanya harfu rod'in wa jajrin. Namanya itu huruf untuk menolak, ya, menyanggah. Kala itu untuk menyanggah. Kala. Tidak. Bukan begitu. Nah, kala itu. Nah, nanti kita harus contoh yang lain dulu karena ini di sini beda. Arti kala di sini sudah tidak seperti itu. Coba ini. Alhaakumut takasuru hatta zurtumul maqabir. Alhaakum telah melalaikan kalian at-takasur, berlomba banyak, berlomba kaya.
Sampai kapan? Hatta jurtumul maqabir. Sampai masuk liang kubur saja kamu akan terus berebut melukai. Kala, tidak boleh begitu. Jangan begitu. Kala. Oh. Kala itu menyangkal yang gelap yang sebelumnya. Kala, saufa ta'lam. Jangan begitu. Nanti kamu akan tahu akibatnya. Coba hubungkan ini. Apakah kala ini menyangga? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, maka terbukalah rahmat Rabbmu yang maha pemurah, yang telah membelajarkan kalian dengan melalui media, yang membelajarkan kalian tentang segala. Kala, nyambung tidak? Tidak nyambung ini. Kalau harap itu tidak begitu. Ya, kala di sini beda. Umumnya kala itu harfurod itu huruf menyanggah atau jazri menangkal, menolak. Harap untuk menyanggah. Tidak, bukan begitu. Liman takabbara wa tamarroda, bagi orang yang sombong atau membangkang, tamarroda membangkang. Nah, coba contoh lain lagi saudara-saudara. Dalam surat apa itu? Indonesia kalau batu sebelumnya itu dalam surat Al-Fajr. Oh ya Allah. Sebelum itu bahwa Allah diberi karunia di mana amamu, Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan. Wa idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu Rabbi ahana. Ini tidak mabtalahu, tapi kata kala manusia dicoba, rezekinya disempitkan. Berkata Rabbi ahanan, Rabbku menghinakan. Kalau dilapangkan rezekinya mengatakan akraman, Rabbku memuliakan. Kalau disulitkan mengatakan Rabbku menghinakan. Kala, tidak, bukan begitu. Kala dan begitu menyangka. Nah, di sini tidak ada saudara dicanggah sebelumnya, ya? Yang dicanggah sebelumnya. Nah, hampir semua ahli tafsir terdahulu memakai harfurodin. Hanya satu tafsir ahli terdahulu yang menyebutkan bukan harfurodin, tapi harfutanbih. Tanbih itu mengingatkan, hakon nanti ada. Nah, kalau menyanggah di sini diartikan menyanggah kemana? Nah, ini bukan menyanggah kepada yang lalu pernyataan itu, tapi kata tafsir ini bahwa jajrun amma tadommanahuma ba'da, tapi penyanggahan terhadap kandungan yang ada setelahnya. Ini innal insana layatgha, manusia itu suka sombong, ya apabila melihat dirinya kaya. Nah, disanggahan pada kata-kata yang itu dalam tafsir apa-apa. Dan rata-rata tafsir sekarang saudara tidak pakai harfurodin, ya, tapi harfu tanbihin. Kalau Bapak ketik di sini harfu tanbih, ya, harfu tanbih, peringatan artinya, ya. Kalau sekarang maka artinya tuh hakko wa yasu antakuna, kala kuna di mana hakko, iya betul, memang benar begitu, hakko. Nah, gitu. Nah, di sini Al-Wasit dan juga tafsir lain, tafsir sekarang tidak pakai harfurodin, tidak menyanggah kala itu, tapi hakko, betul, demikianlah seharusnya. Nah, kalau begitu hak kala di sini dihubungkan dengan
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah masuk. Dan itu semuanya positif kan, bagus-bagus. Hakalla. Betul, begitulah seharusnya. Nah, jadi kala di sini dulu Anda tahu waktu itu waktu belum koreksi di terjemah Kemenang juga tidak, sekali-kali tidak ya. Apa sekarang sudah berubah atau tidak? Nah, tapi kedua-duanya kalau tidak menyanggah apa kata-kata yang sesudahnya, kalau ya sesudahnya, kalau berarti hakko, iya betul, memang demikian, gitu ya. Artinya itu menyanggah pernyataan sebelumnya, ya. Bukan menyanggah, membenarkan, tanbih, mengingatkan. Jadi sekali lagi, kalau artinya nanti itu harfurad in mana ya, berarti begitu. Nah, kalau artinya menguatkan benar demikian harfutan di yang Bapak temui kalau tafsir dulu itu hanya al-kasai ya, hanya tidak. Sebenarnya sekarang banyak yang sekarang sudah banyak sekali baru ya, yang bahkan baru di tahun 2019 nggak ada dan tersebut ya. Dan lalu Pak Putih itu semuanya. Nah, ya kalau itu bisa dua untuk menyanggah, juga menguatkan, ya. Nah di sini Bapak pilih untuk menguatkan. Betul begitu ya, bahwa pengembangan itu harus betul-betul terintegrasi dengan sistem keyakinan. Nah, innal insana layatgha, sesungguhnya manusia layatgha, sungguh suka kalau melampaui batas. Go itu minat tugian. Nah, minat tugian saudara ya, go ini minat tugian artinya dari itu artinya apa? Minat tugian. Nah, tugian ya. Nah, wujul hak bitakabbur wa buah-buah yang subur setiap musimnya. Ada juga sebelumnya. Kok karena itu konsep maka konsep apapun yang dikembangkan oleh Muslim harus memiliki sistem keyakinan, cara yang benar, yang kokoh, dan juga hasil yang insya Allah kalau syariah akan menghasilkan yang baik. Semua kalimah itu. Wa kalimatullahi yal ulya. Kalimah Allah, konsep Allah itu ada paling depan. Bisa konsep dari la ilaha illallah juga sebagai konsep kan bagi kita. Nah, apakah konsep demokrasi menghunjam dengan keyakinan? Nah, tentu saja kalau dimaknai oleh Muslim harus dikomunikasikan dengan sistem keyakinan. Harus disesuaikan dengan cara saya yang dibenarkan. Konsep apapun yang diharapkan oleh manusia. Atau ada juga yang menafsirkan kalimat thayyibah itu hakikatnya pada orangnya yang beriman. Artinya orangnya ada di bumi, tapi amal-amalnya menjulang ke langit sampai ke langit. Ya, karena itu masuk. Apakah termasuk kata-kata kita? Ya, betul. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita katakan harus menghunjam pada sistem keyakinan sesuai dengan aturan yang disebenarkan, menghasilkan buah-buah yang itu. Jadi luas akhirnya ya. Dari beragam penafsiran. Hanya memang mayoritas ulama mengartikan kalimah thayyibah itu kalimah la ilaha illallah. Nah, itu saudara-saudaraku yang bisa Bapak sampaikan tentang apa ini ya. Itu saja. Terima kasih. Barangkali ada pertanyaan lain atau tambahan, silahkan. Ya, kepada para peserta, teman-teman semua mungkin ada yang mau bertanya, silakan bisa dibuka mikrofonnya atau mencatatnya di kolom pesan. Ya, kalau ada pertanyaan sekalipun tidak sekarang bisa saja kapan-kapan di WA kan. Kalau bisa dijawab dari WA mungkin Bapak jawab, kalau tidak seperti ini. Ini pun tadi atau kemarin ya ada pertanyaan dari Nada, Bapak jawab saja di sini. Silakan yang lain barangkali ada. Atau saran-saran tentang pengkajian kita ini. Bapak sangat berterima kasih kepada semuanya ya, bisa hadir di sini. Bapak bangga bersyukur pada Allah ya.
Allah tetap mempertemukan kita, dan juga insya Allah jadi amal soleh bagi kita kalaupun kita pun mengajak kawan-kawan kita ya untuk silaturahmi saja, berbagi di antara kita. Silakan, barangkali moderator ada diatur lagi, barangkali ada hal lain. Paling ada satu pertanyaan sih Pak dari saya. Ya silakan, silakan. Kebanyakan, bukan kebanyakan sih, ada saja gitu mahasiswa ya, dia tuh bahkan hatam buku, berbagai jenis buku gitu, mulai dari buku keislaman, liberal, dan segala rupa gitu. Tapi ya kadang meskipun dia tahu konsep agama gitu Pak, tapi seolah-olah dia tuh kayak menyepelekan agama gitu. Bagaimana sebagai teman kita mengingatkan teman yang seperti itu gitu Pak? Seperti itu sih. Kadang ada aja teman di kampus gitu Pak, ya, seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Membaca, mendengar ya, itu suatu keharusan bagi kita. Ini panggilan harapan Al-Quran. Begini kata Al-Quran ya, alladzina ijtanabut tagut ayya'buduha wa anabu ilallah lahumul busyra fabashshir ibadi. Orang-orang yang menjauhi tagut dan kembali kepada Allah, gembirakanlah mereka. Ya, fabashshir ibadi kata Allah, gembirakanlah hamba-hambaku itu. Yang mana? Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mau mendengarkan al-qaul. Al-qaul, rata-rata ahli tafsir itu menafsirkan semua pendapat, semua pikiran. Karena al-mufrad mu'arrab seperti alhamdu, segala puji kan. Nah, al-qaul juga seperti itu. Termasuk Ibnu Abbas menafsirkannya itu, al-qaul itu mahasudna wa maqabuha minal qaul. Pikiran atau pendapat yang baik atau yang didengarkan, kata Ibnu Abbas. Tapi fayattabi'una ahsana. Kemudian kamu harus mengikuti terbaiknya. Itu anjuran utama. Dan itu sikap terbaik dan terbuka kita. Ya. Tentu saja kita ini harus punya daya kritis, sehingga kesannya fayattabi'una, harus memilih ma'ahsana, yang terbaik daripadanya. Harus mampu memilih itu. Nah, lebih baik daripada ada yang tercela, yang merasa benar, lebih benar atau paling benar, ya, sehingga karena merasa lebih benar tidak mau mendengarkan, ya. Itu jelek sekali. Dalam hadis itu termasuk penyakit. Ada tiga hal yang muhlikat, yang merusak umat itu. Hawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti, kemudian dunyan mu'sarah, keduniaan yang diutamakan, kan, wa ijabu kulli dira'in bira'yi, dan benar kurang mau mendengarkan, ya, atau mencibirkan yang lain. Nah, bisa seseorang mencibirkan yang lain itu pertama karena kurang wawasan. Itu kata Imam Syafi'i, kullama zada ilmu qalla inkaru. Kalau saja wawasan orang itu bertambah, akan berkurang resistensinya, penolakannya, pencibirannya, kurang perhargaannya kepada yang sama itu, yang beda itu. Nah, justru membaca, harus banyak membaca, ya, tapi harus punya daya kritis. Kalau ada kesulitan, ada masalah yang kurang dimengerti, saudara-saudara harus bertanya, ya, harus bertanya. Di tempat masing-masing ada
ada gurunya, ya, ada ahlinya di berbagai bidang, ya. Dan yang memang sekarang yang paling rentan itu, saudara-saudara, di dalam memahami Al-Quran. Yang paling rentan itu di dalam memahami Al-Quran. Bapak temui ada mahasiswa yang merasa lebih benar karena pemahaman Al-Qurannya, sehingga mencibirkan dan mencalahkan yang lain. Tapi bukan dari IPA, ya alhamdulillah. Karena datang langsung, wah ternyata pemahaman Al-Quran hanya dari terjemah, saudara. Dan tidak mau bertanya, ya. Nah itu memang yang paling rentan, ya. Tapi tidak mau mendengarkan pun sudah bagus. Bapak tidak tahu persis apakah itu yang ditanyakan oleh Eman, sebab tadi banyak yang kurang jelasnya, Man. Oh iya Pak. Apakah itu yang ditanyakan? Iya sih benar, udah Pak, udah sesuai. Ini ada pertanyaan masuk dari Gilang Zikri, Pak. Iya, silakan. Izin bertanya, bagaimana cara menghilangkan iri hati atas pencapaian prestasi orang lain mungkin? Iya. Apakah ada iri hati dengan orang lain? Iri hati dalam arti yang baik, Pak, pencapaian ilmu, iman, dalam prestasi mungkin. Tapi kita sendiri terkait sifat seperti itu. Terima kasih. Saudara-saudara, ada paket khusus di dalam Al-Quran, sudah doa khusus, ya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Nah itu. Dan jangan ada rasa gil itu, saudara, rasa kurang senang saja yang nempel di hati sedikit saja, sedikit atau lebih banyak, kata tafsir As-Sa'di. Rentangnya gil itu kurang senang, iri, al-hikdu, al-hasadu, al-bugdu, al-dignu, al-didi, unek-unek kalau bahasa Sunda, itu termasuk gil dalam Al-Quran. Sampai Allah berikan paket doa itu. Wala taj'alil amanu. Allah unek, kalau bahasa unek, orang teh kurang seneng, bisa iri, bisa hasad, bisa dengki gitu ya. Nah, kata Ibnu Qayyim, seseorang tidak akan bisa menghilangkan penyakit itu tanpa minta bantuan kepada Allah dengan doa itu. Ya. Artinya di samping tentu saja ada langkah-langkah kita introspeksi, ya. Banyak itu langkah-langkah lain, introspeksi tentang perilaku kita, tentang siapa saya di hadapan yang lain, ya, bagaimana kehadiran saya di hadapan, di introspeksi. Nah, doa itu penting, saudara-saudara. Betul itu. Kadang-kadang kita tidak senang saja kepada yang lain karena beda kelompok, karena beda tingkat, umpamanya kelas, kita kurang senang. Itu ada saja. Ya, nah kata Ibnu Qayyim, justru yang paling pokok tidak semata-mata Allah menurunkan doa itu, kecuali kalau karena kita perlu terus minta bantuan kepada Allah. Ya, artinya kita setelah introspeksi, berdoa dan juga minta bantuan, pasrah kepada Allah. Ya Allah, kan kadang-kadang begini, saudara, hati kita ini diisi dengan sesuatu yang kita sendiri tidak mau. Kenapa saya ini kok begini? Saya kadang-kadang begitu, ya. Nah, di sanalah kita betul-betul harus minta tolong kepada Allah, ya. Terutama di sujud-sujud. Mungkin itu termasuk umumnya orang begitu, dan tidak semata Allah berikan paket doa itu kecuali karena kita harus betul-betul minta pertolongan Allah. Itu saja yang cek. Mungkin ini Pak ada satu pertanyaan lagi. Ya, boleh. Dari yang terakhir ini, dari saudari Leli. Ya. Menurut Bapak, bagaimana kita sebagai Muslim lebih baik kita eksis untuk menebar kebaikan atau justru
jangan menonjolkan diri. Bagaimana caranya untuk terus mengecek hati, bagaimana cara mempertahankan niat yang tulus sampai akhir. Ya. Seperti itu. Menonjolkan dirinya dalam hal apa ya? Oh ya. Bismillah. Bagus pertanyaannya. Betul, kita pertama tempatkan bahwa kita ingin memberi manfaat kepada yang lain, ya, ingin memberi manfaat kepada yang lain, menebarkan ilmu, menguasai semua kita upayakan di sana, ya. Nah, tentu saja harus dipandu dengan cara-cara yang dibenarkan. Di samping juga tentu niat, ditata sebaik mungkin. Karena rasa ingin menonjolkan diri itu satu sisi dari niat. Insya Allah kalau niatnya sudah dipandu dengan tulus sejak awal, rasa ingin menonjolkan diri itu akan sirna dengan sedikit-sedikit, ya. Sebab rasa ingin menonjolkan diri itu berhadapan dengan niat ikhlas itu, ya. Nah, tidak akan berjalan bersama-sama itu, ya. Kalau ada niat ikhlas, insya Allah rasa untuk menonjolkan diri, untuk memperlihatkan siapa saya itu tidak. Jadi dari sejak awal, karena itu niat perlu, ya, tata dulu niat, pikiran kita mau apa. Nah, memang itu tidak mudah, saudara-saudara, ya, tidak mudah. Kadang-kadang untuk sekedar pidato, untuk sekedar ngajar saja, kadang-kadang itu bisikan-bisikan itu ada saja. Maka perilaku atau kegiatan-kegiatan sebelumnya akan membantu, ya. Kalau sudah biasa kita melakukan sholat sunat, ya, zikir setelah sholat, itu akan membantu nanti. Kalau kita biasakan zikir pagi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa kulli syai'in qadir, minimal 10 kali itu akan membantu ke sana, ya. Sebab itu tidak ringan, ada saja. Nah, semuanya dalam hal ini akan sedang belajar, saudara-saudara, ya. Dan sejauh kita terus memperhatikan diri kita, insya Allah secara perlahan Allah mudahkan untuk itu, ya. Cek, mungkin karena terbatas oleh waktu juga, ya. Jadi untuk kajian pada hari ini mungkin dicukupkan sampai waktu ini, ya. Untuk menambah keberkahan kajian pada sore hari ini, mohon ininya dipimpin untuk berdoa, Pak Yai. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, mari kita berdoa memohon kepada Allah. Mudah-mudahan amal kita, seluruh aktivitas kita, ibadah kita, ya, dari sejak terkecil yang terbentik di hati sampai apa yang kita lakukan betul-betul terkawal, ya, dengan bimbingan hidayah dan pertolongan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Ya hayyu ya qayyum ya dal jalali wal ikram. La ilaha illa anta birahmatika nastaghith wa min azabika nastajir. La takilna ila anfusina wa la ila ahadin min khalqika tarfata ain. Wa aslih lana syu'unana kullaha bima aslahta bi ibadakas salihin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah orang tua kami ya Allah. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihi sayangi kami di saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, hanya pada rahmat-Mu kami berharap. Hanya pada pertolongan-Mu kami berharap ya Allah. Janganlah Engkau lepaskan kami dari bimbingan-Mu ya Allah. Walau hanya sekejap mata ya Allah. Dekaplah kami dengan petunjuk-Mu ya Allah. Bimbinglah kami dengan hidayah-Mu ya Allah. Cahayailah pikiran dan hati kami dengan cahaya kebenaran yang Kau turunkan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba-Mu terbaik. Hamba-hamba-Mu yang menjadi penyampai dan menjadi rujukan bagi yang lain tentang nilai-nilai dan keagungan-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami. Ya Allah, dekaplah kami dengan pertolongan-Mu ya Allah. Basahilah pikiran dan hati kami dengan selalu mengingat dan melihat kehadiran dan keagungan-Mu dalam segala kenyataan yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami ya Allah. Jangan Engkau jauhkan dari mengingat-Mu ya Allah. Walau sesulit apapun ujian yang Engkau turunkan kepada kami. Jadikanlah seluruh bala, musibah, ujian apapun sebagai jalan untuk kami semakin dekat di haribaan-Mu ya Allah. Pertemukanlah kami ya Allah dengan keagungan-Mu, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, melalui kenyataan apapun yang Engkau hadirkan pada kami. Ya Allah, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah kedua orang tua kami ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah, sehingga seluruh kenyataan yang Engkau berikan kepada kami betul-betul menjadi kenyataan yang membimbing kami dan membuka pintu-pintu surga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pada sore hari ini telah berlangsung dengan lancar, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Aam yang telah menyampaikan materinya dengan baik, dan semoga bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ya kita sebagai calon pendidik ya, harus mempersiapkan kapasitas diri kita supaya di masa depan menjadi pendidik yang kompeten. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya pamit undur diri. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kajian sore hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dari diri saya pribadi. Dan marilah kita tutup
pada kajian hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.